Pemirsa, Riko, pengedar narkoba yang terlibat penyerangan polisi di Kampung Berlan, Matraman, ditembak mati. Polisi terpaksa melumpuhkan pria yang menjadi buron itu karena menembaki aparat. Dan berikut adalah rekaman kontak senjata polisi dengan Riko di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat sore tadi. Jangan nembak. Komandan apa salah, komandan? Pusat kosong, pusat satu. Saya mau masuk pakai mobil. Tembakan jarak tajam. Mau masuk pakai mobil. Ada dua supir dari TKP. Peringatan pengumuman kepada warga masyarakat yang di sekitar area jalan ini supaya keluar dulu, menjauh dari lokasi, termasuk yang ada di dalam rumah. Riko supaya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Pengumuman ditujukan kepada warga di sekitar area ini, dimohon supaya keluar, ya, keluar. Radius 200 meter, silakan Pak. Yang di dalam rumah supaya keluar. Maju yang sini, maju. Jangan nembak, jangan apa-apa, ayo. Timbang terus. Timbang. Bapak, zonnya. Ya, anggota tetap waspada, cari perlindungan. Saya minta kepada pelaku atas nama Riko yang menggunakan bawa senjata. KTP mau ada. Maju Pak, maju. Banyak itu, kalau banyak harus pasti dalam rumah saudara. Kalau saudara ada agresif, saudara Riko. Atas. Pada pelaku atas nama Riko yang menggunakan bawa senjata. Minta supaya menyerahkan diri. Jangan nembak. Yang di depan mundur. Mundur lagi, mundur. Yang di depan mundur. Nggak bisa ada motor. Ada motor. Jangan buka dulu, kanan. Mundur, awas. Ya, anggota tetap waspada, cari perlindungan. Anggota perlindungan. Pada pelurunya, Sar. Kita perintahkan kalau mau menyerahkan anak-anak keluar. Kalau tidak kita saudara Yang preman hati-hati, takutnya benturan. Udah taruh nenek, dia mana? Senjata masuk. Rekan-rekan yang dari terbuka, tertutup. Bagian dari seluruh kiri dan Gus. Masuk ya. Udah mati. Jangan dibakar. Dek, masuk semua alas pendek. Jatah masuk minum jatah. Biar keluar kacang-matanya. Ya keluar yang lindungin. Udah ada tembakan ya. Jangan. Belakang dia itu, sampai juga belang-belang. Gila.
Bukan. Ini paling. Sehat, Mak. Pedas. Gila. Ya, di posisi pada. Jenazah Riko bandar narkoba malam ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Riko tewas ditembak polisi saat penggerebekan di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Riko merupakan salah satu pelaku pengeroyokan polisi di Kampung Berlan. Dan untuk mengetahui kondisi di lapangan, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One. Sudah ada Dwi Suci di Tanah Tinggi. Dwi Suci, silakan. Ya, benar sekali Windy. Perkembangan ataupun informasi terbaru dari lokasi penyergapan terhadap Riko, pengedar narkoba yang terlibat dalam aksi pengeroyokan aparat kepolisian saat tengah melakukan penggeledahan ataupun penyergapan narkoba, penggerbekan narkoba maksud kami di kawasan Matraman, Jakarta Timur, sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut. Mengingat memang tadi pada sekitar pukul 3:30 sore terlibat aksi baku tembak antara aparat kepolisian yang melakukan penyergapan terhadap Riko dengan Riko sendiri yang merupakan pelaku yang memang masih diduga apakah memang menjadi otak ataupun provokator dalam aksi pengeroyokan polisi hingga menyebabkan Bribka Taufik tewas, dan juga itu Prabowo masih dirawat intensif di rumah sakit akibat luka bacokan. Saat ini kondisi ataupun situasi di sekitar rumah pelaku sudah disterilkan. Meski memang untuk warga yang tadinya dievakuasi saat penyergapan berlangsung sudah mulai berangsur kembali ke rumahnya, namun rumah Riko sendiri masih dipasang garis polisi ini untuk kepentingan identifikasi lebih lanjut dan juga penyidikan terkait dengan tewasnya Riko yang memang tadi melakukan perlawanan yang cukup berarti kepada aparat kepolisian saat akan disergap. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak kepolisian masih terus mendalami peran dari Riko dan juga termasuk para tersangka ataupun pelaku lainnya yang memang masih diburu. Setidaknya dari 12 orang yang masih diburu, 2 diantaranya sudah berhasil dilumpuhkan, di mana tadi malam di sekitar Cawang. Kemudian pada malam hari ini Riko akhirnya ditembak mati oleh pihak kepolisian karena melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan terhadap aparat kepolisian saat akan disergap pada sore hari tadi. Sementara untuk lainnya, pihak kepolisian masih terus mendalami bukti-bukti terkait dengan kepemilikan senjata dari Riko, karena memang tadi aksi baku tembak yang terjadi cukup lama begitu. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar terdengar aksi baku tembak sekitar kurang lebih 1 jam. Bahkan dari pihak keluarga Riko sendiri mengaku tidak mengetahui bahwa Riko ternyata memiliki ataupun menyimpan senjata api di dalam rumahnya. Demikian Winnie, untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio. Baik, Dwi Suci, terima kasih atas laporan Anda di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sementara itu, pemirsa, polisi masih mengejar sejumlah buron yang terlibat penyerangan polisi di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Salah satunya memegang senjata api milik polisi. Ada 3-4 tersangka menggunakan samurai, belati, ya, dan celurit yang saat ini kami masih kejar. Nah, di situ setelah luka parah ditinggal, akhirnya yang bersangkutan di Badak CS langsung masuk ke rumah Mami Yola, mengejar daripada almarhum Topik, Patrick, kemudian 2 informan. Nah, inilah yang menyebabkan ya kami menjadi target utama adalah Adi Badak, karena dialah yang memimpin pada saat itu. Masih ada 11 lagi, tapi 4 pelaku lagi yang membawa sajam dan 1 senjata api, kemudian airsoft gun, karena 1 senjata api milik itu Prabowo masih dipegang oleh insinyalnya M.
Jenazah pelaku penganiayaan terhadap polisi dalam penggerebekan narkoba Senin lalu telah diambil oleh keluarga dari Rumah Sakit Polri. Sebelumnya pelaku ditembak mati karena melawan aparat saat akan ditangkap. Jenazah Priyosa Wijaya alias Ade Badak Jumat petang dibawa pulang oleh keluarga dari kamar jenazah Rumah Sakit Polri setelah keluarga mendapatkan surat pengantar dari pihak kepolisian. Usai diotopsi dan disolatkan, jenazah Ade langsung dibawa 3 orang keluarganya ke pemakaman Jati Rahayu, Bekasi. Ade Badak adalah otak pelaku penganiayaan terhadap polisi saat penggerbekan narkoba di Matraman, Jakarta Timur yang menewaskan Bribka Taufik Hidayat dan seorang informan polisi. Keluarga Ade Badak sebenarnya telah datang sejak pagi, namun karena tidak membawa surat pengantar dari Polres Jakarta Timur, keluarga baru diperbolehkan membawa jenazah pada petang tadi. Kamis malam, Ade yang berusia 37 tahun tewas ditembak karena melawan saat akan ditangkap. Pelaku tahu dibuntuti polisi, ya, dikejar, sempat kena 1 peluru, kemudian dia malah berbalik melawan anggota. Saat itu dia mengejar 2 orang, ya. Nah, karena melawan dengan membawa senjata tajam, kami tahu resiko yang dihadapi. Polisi terus memburu sejumlah pelaku lain dalam penganiayaan polisi Senin lalu yang kini masih buron. Dari Jakarta, Simon Tobing, TV One mengabarkan. Gus, bener Gus, betul Gus, betul. Kita masuk ya, udah mati. Jangan terbakar. Dia masuk semua alas pendek. Semuanya. Jatuh masukin nomor jatuh. Biar semua kata-katanya. Ya keluarga lain lindungin. Udah ada tembakan ya. Jangan. Belakang dia itu, yang baju belang-belang. Gila. Ini paling sehat mah. Bersih. Banyak itu, kalau banyak harus pasti dalam rumah saudara. Kalau saudara tidak agresif, saudara itu. Atas. Ada pelaku yang menggunakan bawas biasa. Supaya menyerahkan diri. Jangan nembak. Jangan nembak. Mundur. Yang di depan mundur. Mundur lagi, mundur. Yang di depan mundur.
Nggak bisa ada motor. Ada motor. Jangan ke belakang. Kanan. Mundur, awas. Ya, anggota tempat badan dari pelindungan. Anggota pelindungan. Pada pelurunya, Sar. Kita beritahu kalau mau menyerahkan tangan keluar. Kalau tidak kita saudara. Yang preman terjadi takutnya benturan. Udah taruh kan? Dia mana? Ternyata masuk. Rekan-rekan yang dari terbuat. Tertutup. Gila. Ya, di posisi pada. Jenazah Riko bandar narkoba malam ini dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Riko tewas ditembak polisi saat penggerebekan di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat. Riko merupakan salah satu pelaku pengeroyokan polisi di Kampung Berlan. Dan untuk mengetahui kondisi di lapangan, langsung saja kita bergabung dengan reporter TV One. Sudah ada Dwi Suci di Tanah Tinggi. Dwi Suci, silakan. Ya, benar sekali Windy. Perkembangan ataupun informasi terbaru dari lokasi penyergapan terhadap Riko, pengedar narkoba yang terlibat dalam aksi pengeroyokan aparat kepolisian saat tengah melakukan penggeledahan ataupun penyergapan narkoba, penggerbekan narkoba maksud kami di kawasan Matraman, Jakarta Timur, sudah dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk kemudian diidentifikasi lebih lanjut, mengingat memang tadi pada sekitar pukul 3:30 sore terlibat aksi baku tembak antara aparat kepolisian yang melakukan penyergapan terhadap Riko dengan Riko sendiri yang merupakan pelaku yang memang masih diduga apakah memang menjadi otak ataupun provokator dalam aksi pengeroyokan polisi hingga menyebabkan Bribka Taufik tewas, dan juga itu Prabowo masih dirawat intensif di rumah sakit akibat luka bacokan. Saat ini kondisi ataupun situasi di sekitar rumah pelaku sudah disterilkan. Meski memang untuk warga yang tadinya dievakuasi saat penyergapan berlangsung sudah mulai berangsur kembali ke rumahnya, namun rumah Riko sendiri masih dipasang garis polisi ini untuk kepentingan identifikasi lebih lanjut dan juga penyidikan terkait dengan tewasnya Riko yang memang tadi melakukan perlawanan yang cukup berarti kepada aparat kepolisian saat akan disergap. Kemudian juga informasi yang kami dapatkan bahwa dari pihak kepolisian masih terus mendalami peran dari Riko dan juga termasuk para tersangka ataupun pelaku lainnya yang memang masih diburu. Setidaknya dari 12 orang yang masih diburu, 2 diantaranya sudah berhasil dilumpuhkan, di mana tadi malam di sekitar Cawang, kemudian pada malam hari ini Riko akhirnya ditembak mati oleh pihak kepolisian karena melakukan perlawanan dengan melakukan penembakan terhadap aparat kepolisian saat akan disergap pada sore hari tadi. Sementara untuk lainnya, pihak kepolisian masih terus mendalami bukti-bukti terkait dengan kepemilikan senjata dari Riko, karena memang tadi aksi baku tembak yang terjadi cukup lama begitu. Informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar terdengar aksi baku tembak sekitar kurang lebih 1 jam. Bahkan dari pihak keluarga Riko sendiri mengaku tidak mengetahui bahwa Riko ternyata memiliki ataupun menyimpan senjata api di dalam rumahnya. Demikian Winnie, untuk sementara kami kembalikan dulu ke studio. Baik, Dwi Suci, terima kasih atas laporan Anda di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Sementara itu, pemirsa, polisi masih mengejar sejumlah buron yang terlibat penyerangan polisi di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Salah satunya memegang senjata api milik polisi. Ada 3-4 tersangka menggunakan samurai, belati, ya, dan celurit yang saat ini kami masih kejar. Nah, di situ setelah luka parah ditinggal, akhirnya yang bersangkutan di badak CS langsung masuk ke rumah Mami Yola, mengejar daripada almarhum Topik, Patrick, kemudian 2 informan. Nah, inilah yang menyebabkan ya kami menjadi target utama adalah Adi Badak, karena dialah yang memimpin pada saat itu. Masih ada 11 lagi, tapi 4 pelaku lagi
Pemirsa, Riko, pengedar narkoba yang terlibat penyerangan polisi di Kampung Berlan, Matraman, ditembak mati. Polisi terpaksa melumpuhkan pria yang menjadi buron itu karena menembaki aparat. Dan berikut adalah rekaman kontak senjata polisi dengan Riko di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat sore tadi. Jangan nembak. Komandan apa salah, komandan? Pusat kosong, pusat satu. Masuk pakai mobil. Tembakan jarak tajam. Masuk pakai mobil. Ada 2 supir untuk dari Tangerang ada TKP. Pengumuman kepada warga masyarakat yang di sekitar ada jalan ini supaya keluar dulu, menjauh dari lokasi. Termasuk yang ada di dalam rumah. Riko supaya menyerahkan diri kepada aparat kepolisian. Pengumuman ditujukan kepada warga di sekitar area ini, dimohon supaya keluar, ya, keluar. Radius 200 meter, silakan Pak. Yang di dalam rumah supaya keluar. Maju yang sini, maju. Jangan dia nembak, dia itu nembak. Ya, tahan yuk. Gak apa-apa, ayo. Terus timbang terus. Terima terus, terima. Bapak, soalnya. Ya, anggota tetap waspada, cari perlindungan. Saya minta kepada pelaku atas nama Riko yang menggunakan bawa senjata. KTP mu ada. Minta supaya Maju Pak, maju. asal